Baik, kita ketemu lagi untuk menyelesaikan membangun simulasi proses hidrodialkilasi toluen. Jadi di video yang terakhir kita sudah menutup, jadi menyambungkan bagian reaktor dan bagian separator, kemudian membuat ini recycle yang siap masuk ke di recycle dan kemudian menambahkan satu separator flash untuk bisa dikembalikan lagi ke sini. Nah, sebelum kalang atau recycling ditutup ke sini, kita perlu tahu berapa sebenarnya hidrogen yang harus masuk ke sini. Kalau kita perhatikan lagi ke flow disk aslinya, jadi seperti ini. Jadi ini yang dispek hidrogennya adalah 549 pon per jam. Kemudian ada yang di recycle ke sini. Nah, sekarang ini berapa ini? Yang harus ditambahkan ini juga belum tahu. Kemudian yang di purge, yang dikeluarkan juga kita hidrogennya belum tahu. Kemudian H2 yang di sini juga kita belum tahu. Jadi sebelum kalau ini langsung kita tutup, mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan penyelesaian yang konvergens. Nah, untuk melakukan hal itu supaya konvergens, pertama kita harus menetapkan dulu hidrogen yang spek tadi, yaitu sebesar ini 549 pon per jam dengan suhu 70 dan 569. Jadi kita tambahkan stream. Kita tambah stream di sini. Kita beri nama hidrogen feed. Ini H2 feed. Ini kita tambahkan di sini H2 feed. Oke. Kemudian suhunya adalah 70 derajat Fahrenheit. Suhu 70. Kemudian tekanannya sama 569. Nah, sekarang kita klik ke composition. Komposisinya hanya hidrogen yang ada. Jadi kita masukkan nilai ini 1. Kemudian kita normalize. Jadi semuanya langsung terisi 0. Oke. Nah, flow rate-nya, nah sekarang flow rate-nya berapa? Flow rate dari hidrogen ini. Jadi kalau tadi di sini 549 plus berapa, kita harus masukkan yang di sini untuk sementara lebih minimal 549. Tapi harusnya lebih besar dari ini. Ya, untuk sementara kita masukkan aja nilai dari ini adalah mass flow rate-nya 700 dulu. Masukkan 700, harus lebih besar dari yang spek tadi. Oke. Jadi ini sudah kita tambahkan, kemudian kita masukkan. Klik, kita tambahkan di sini H2 feed. Oke. Jadi ini sudah kita masukkan yang H2 feed. Nah, kemudian untuk menghitung balance, ya kita berapa aliran hidrogen yang dibutuhkan ke umpan dan seterusnya, kita menggunakan ini spreadsheet. Ya. Kita pasang spreadsheet di sini. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian ini kita pilih yang spreadsheet. Klik. Oke. Nah, sekarang kita isikan ini. Jadi yang diperlukan adalah pertama adalah H2 yang di dalam box ini, ya, yang ada di sini. Jadi kita tuliskan dulu H2 dalam box. Kemudian H2 dalam fuel gas. Ada yang ada di sini adalah yang dalam fuel gas. Ini ya dalam fuel gas yang di sini, yang keluar. H2 dalam fuel gas. Nah, kemudian yang ketiga, H2 yang ketiga, kemudianlah H2 dalam feed spec yang masuk ya. Jadi yang masuk, jadi H2 dalam feed spec. Jadi ini kita bisa peroleh dari ini, kita klik double klik kanan ya, klik kanan, kemudian kita pilih import, add import. Nah, sekarang ini kita object type-nya kita ganti strings ya, supaya memudahkan mencarinya. Nah, kemudian ini bulk, ini ada bulk, sudah kita pilih.
Nah, kemudian di variabelnya ini kita pilih master komponen mass flow. Nah, kita klik yang ada panahnya, muncul komponennya. Nah, kita pilih hidrogen. Dan kita arahkan sini panah ini yang ke kanan kita klik, kemudian done. Nah, kemudian yang dalam fuel gas juga sama prosedurnya. Kita klik kanan, import variabel. Ini kita arahkan ke streams, kemudian kita pilih yang fuel gas. Ini tadi juga sama, master komponen mass flow, kemudian kita pilih hidrogen dan klik kanan. Kita pilih selected ini dan muncul di sini selected fuel gas, master komponen mass flow, hidrogen. Dan nah ini yang di-spec tadi diketahui adalah 549, maka ini kita isikan 549 pound per jam. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Untuk menjumlahkan, pertama ini untuk spreadsheet, ketik plus. Nah, ini harus ditambah. Kemudian tulis B1 ditambah plus B2 plus B3. Ya. Oke, jadi ada 881. Nah, kemudian yang balance metan ini juga supaya tidak terakumulasi di dalam stream, kita perlu tahu berapa yang masuk dan berapa yang keluar. Ya. Jadi pertama ini kita isi dulu di sini CH4 juga yang di dalam pers ini juga ada, yang dikeluarkan di sini juga ada. Ya, ini kita tulis pertama adalah CH4 dalam pers. Oke, kemudian dalam fuel gas ini juga ada CH4-nya. Kita tulis CH4 dalam fuel gas. Kemudian yang ketiga, yang masuk dan keluar reaktor, jadi S3 dan S4, ini juga perlu kita masukkan, yaitu CH4 dalam reaktor feed dan CH4 dalam reaktor effluent, keluaran. Oke. Nah, kemudian ini yang kita hitung kita CH4 balance-nya. Ya, CH4 balance. Nah, ini kemudian kita isikan di sini CH4 dalam purge kita dengan cara yang sama. Klik kanan di sini, kemudian import variable, add import variable. Nah, kita pilih yang streams, nah kemudian purge. Yang streamnya purge. Nah, kemudian ini kita pilih sama tadi komponen master komponen mass flow. Kita klik yang kanan, kemudian kita pilih metan. Klik, kemudian dipilih. Dan nah, kemudian yang kedua dalam fuel gas juga sama, klik kanan, add import variable. Ini object type-nya kita ganti streams, kemudian ini kita pilih fuel gas. Nah, ini fuel gas. Kemudian yang di sini master komponen ini master komponen mass flow. Kemudian kita pilih metan sama seperti tadi. Ini metan, kemudian kita pilih selected. Oke. Nah, kemudian dalam CH4 tadi adalah yang masuk di S3 dan keluarnya S4 ini sama. Klik kanan, add import variables, kemudian ini kita ganti object type streams. Kita pilih S3. S3 ada di bawah. Oke. Kemudian sama, kita pilih master komponen mass flow. Ini master komponen mass flow, klik yang kanan, dan kita pilih metan, dan kita select. Kita pilih. Nah, kemudian yang keluar dari reaktor adalah S4. Dan ini kita add import variable, kemudian streams, kita pilih S4 ada di bawah S4. Kemudian yang variabelnya ini kita pilih master komponen mass flow, kemudian kita pilih metan. Klik ke sini. Oke. Nah, sekarang balance-nya, ya, balance-nya adalah yang keluar dikurangi dengan yang ini tadi semua, harus yang masuk dan seterusnya. Jadi ini ditambahkan. Jadi ini plus dulu,
kemudian B9 dikurangi dengan B8 dikurangi B7 dikurangi B6. Ya. Oke. Nah, yang perlu lagi adalah bahwa speknya rasio, molar rasio dari hidrogen terhadap toluen dalam umpan reaktor. Jadi ini kita ambil dulu H2 dalam reaktor feed, kemudian toluen dalam reaktor feed. Nah, kemudian di sini adalah H2 per toluen rasio. Jadi ini kita ambil sama tadi, klik kanan, okay. Add import variable, kemudian objek type-nya kita ganti streams, kemudian kita pilih S3, ada di bawah, S3. Nah, kemudian sama tadi ini master komponen molar flow, ini ya, master komponen molar flow. Jadi kita pilih, dan kita pilih hidrogen. Kita pilih. Oke. Kemudian yang ini juga sama, klik kanan, kemudian add import variable, objek type-nya kita ganti streams, kemudian kita pilih S3 streamnya yang masuk reaktor, aliran yang masuk reaktor. Kemudian ini kita pilih master komponen molar flow, klik yang ada panahnya ini, klik, kemudian toluen, kita pilih yang toluen, kemudian dipindah ke kanan. Dan nah, maka rasio dari hidrogen terhadap toluen bisa kita hitung ya, plus D2 ya. Oke. D2 dibagi D3. Oke. Nah, sekarang kita harus membuat ini menjadi 0. Ya, C4 balasnya harus 0 supaya tidak ada C4 yang terakumulasi di dalam sistem. Jadi untuk membuat ini kita pasang adjust. Adjust untuk mengatur berapa rasio yang disperse, yang dibuang ke sini dan yang di recycle. Jadi kita pasang ini adjust. Kita tambah adjust. Pasang di sini dulu. Adjust, oke. Kemudian klik 2 kali. Nah, sebagai select variable ini kita lihat. Jadi yang akan dihitung nanti adalah yang ini. Jadi parameternya adalah first-nya ini berapa. Jadi ini dipastikan ini yang menjadi inputnya. Jadi cek dulu apakah ini sudah input atau yang di sini. Jadi cek yang di sini. Kalau di sini hitam berarti ini adalah sudah hasil hitungan. Jadi tidak masalah, berarti inputnya adalah yang di parameter tadi sehingga bisa di-adjust. Kalau di sininya masih inputnya di sini, nanti akan jadi konflik ketika di-adjust. Jadi ini kita select variable, objeknya adalah yang untuk misalkan ini T101. Select variable, ini mungkin bisa dipilih unit operation, kemudian T101. Kita pilih T101. Nah, kemudian flow ratio. Yang panahnya kita pilih, kemudian kita klik flow ratio 1. Select. Oke. Nah, kemudian yang di-adjust adalah target variabelnya. Kita pilih yang, jadi ini logical. Ya, logical. Kemudian kita pilih spreadsheet 1. Nah, jadi yang mau kita nolkan adalah C4 balance. Ini adalah yang B10. Jadi kita pilih B10. 10 kita select. Nah, spesies variabelnya ini harus kita tetapkan 0 supaya balance-nya. Jadi tidak ada metan yang terakumulasi di dalam sistem. Maka ini kita isi 0. Oke, kalau sudah diisi semua, jadi adjusted variable objek T101 variabelnya flow ratio 1, target variabelnya spreadsheet 1,
variabelnya B10. Kemudian specify target value-nya pasang 0. Nah, semua terisi, kita klik start. Oke. Setelah klik start, kita lihat di sini sudah mulai berubah. Ya. Nah, jadi sekarang kita sudah siap untuk menutup recycle. Jadi untuk menutup recycle yang ini, untuk menggantikan gas recycle, kemudian S20 aksen menggantikan recycle. Jadi ini klik 2 kali yang ini. Mix 100, gas recycle-nya diganti dengan S13 aksen. Oke, kemudian recycle-nya diganti dengan S20 aksen. Ini S20 aksen. Oke. Oke, nah kemudian kita cek, ya kita bisa ubah-ubah yang di H2 feed-nya ini, jadi ini sudah tidak diperlukan lagi gas recycle sama recycle-nya ini. Kemudian kita cek, nah supaya ini jadi, nah ini yang 4, ini supaya 4 ya mungkin dengan secara manual yang H2 feed-nya kita isi hidrogen feed-nya mungkin katakan 600 atau nanti bisa dicari lagi diturunkan sedikit jadi 600. Oke, jadi ini rasio dari hidrogen toluen dan mendekati 4. Baik. Jadi dengan demikian maka seluruh proses ini sudah selesai dibangun ya dengan hasil yang bisa dianalisa berikutnya. Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk membangun simulasi hidrodealkilasi toluen. Sampai ketemu untuk materi yang berikutnya.